Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indah Safitri dari kelas 3A Psikologi Islam, membahas tentang kasus problematika dalam dunia pendidikan dan cara penanganannya. Beberapa masalah pokok dalam pendidikan saat ini, contohnya adalah yang pertama, semakin banyaknya peserta didik yang tidak sebanding dengan ketersediaan sarana pendidikan yang bermutu. Yang kedua, langkanya sarana dan juga dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Keberlangsungan proses pendidikan tentu didukung oleh sarana yang memadai dan juga dana yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, mahalnya biaya pendidikan dapat kita rasakan bahwa semakin maju perkembangan zaman, semakin mahal pula biaya untuk hidup, termasuk biaya pendidikan. Yang keempat, ketidaktepatan hasil pendidikan. Hasil pendidikan yang didapat oleh peserta didik kini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat. Banyak orang yang tidak bisa menerapkan ilmu yang telah ia dapat selama menempuh jenjang pendidikan di masyarakat. Yang kelima, ketidakefisienan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku saat ini memperlihatkan keterlambatan dalam mengikuti tuntutan zaman yang semakin berkembang, sehingga terdapat tidak keselarasan antara sistem pendidikan yang berlaku dan juga tuntutan zaman yang semakin meningkat. Dari beberapa masalah yang sudah saya sebutkan, ada sebuah faktor penyebab terjadinya masalah-masalah tersebut. Yang pertama, faktor pendekatan pembelajaran. Semua problematika pendidikan yang muncul dalam masyarakat Indonesia bermula dari adanya kegagalan sistem pendidikan, baik itu kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, kegagalan pendidikan di lingkungan masyarakat, sampai kegagalan pendidikan di lingkungan sekolah. Semua aspek di atas jika kurang optimal dalam melakukan pendidikan terhadap anak, maka anaklah yang akan menjadi korbannya. Yang kedua, faktor perubahan kurikulum di Indonesia. Setiap pergantian kabinet pemerintahan, khususnya Menteri Pendidikan, maka kurikulum yang ditetapkan pun ikut berubah. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Semakin sering berganti kurikulum tidak menjamin kualitas pendidikannya. Yang terjadi adalah tidak adanya ketepatan pasti dalam dasar sebuah pendidikan. Yang terakhir, faktor kompetensi guru dalam sebuah pendidikan yang maju. Dibutuhkan seorang guru yang profesional. Maksudnya adalah setiap guru diharuskan memiliki kemampuan dalam memahami materi bahan ajar secara luas dan mendalam. Salah satu kendalanya adalah di daerah-daerah terpencil yang dimana kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Dari beberapa faktor ini ada beberapa solusi yang dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah menciptakan arah pembelajaran di Indonesia. Maksudnya, seorang guru harusnya tidak hanya mengutamakan materi yang disampaikan pada murid, namun guru juga harus memperhatikan perkembangan peserta didiknya. Guru harus dapat menyeimbangkan perkembangan intelektual dan juga psikologi peserta didik. Lalu solusi selanjutnya yaitu memperbaiki kualitas dari tenaga pengajar yang ada. Tenaga pengajar harusnya menguasai beberapa kompetensi seperti kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lalu yang paling penting adalah menentukan kurikulum yang tetap dan tepat untuk dijadikan sebagai landasan bahan pengajaran kepada peserta didik. Untuk melakukannya diperlukan kerjasama antar pihak, baik itu pemerintah, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan juga masyarakat. Jika salah satu komponen tersebut tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka tujuan dari pendidikan yang bermutu tidaklah membuahkan hasil yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.